Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elri Suhendra. Saya selaku anggota ingin mempresentasikan hasil laporan PKL kami yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Kain Tekstil Berkualitas Studi Kasus Toko Ambo Padang, menerapkan metode weighted product dengan bahasa pemrograman VB.NET 2017 dan database MySQL. Latar belakang, Toko Ambo Padang adalah toko yang menjual berbagai macam jenis kain. Toko Ambo Padang merupakan salah satu toko yang proses penentuan kualitas kainnya masih dengan cara yang manual dan kadang terjadi cekcok dengan konsumen. Toko ini terletak di Kota Padang yang merupakan toko yang bergerak pada bidang penjualan kain. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu instansi atau perusahaan. Sistem pendukung keputusan dibangun untuk memudahkan seseorang untuk mengambil suatu keputusan. Sistem dapat mengambil suatu keputusan sesuai dengan pertimbangannya dari kriteria yang telah kita masukkan sebelumnya. Penentuan rekomendasi produk kain untuk konsumen ini digunakan untuk menentukan kain yang mempunyai kriteria yang bagus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh penjual. Namun untuk lebih meyakinkan konsumen dalam kepastian kualitas dari kain yang akan dibelinya, maka kami akan membantunya dengan sebuah program sistem pendukung keputusan dengan metode weighted product agar konsumen lebih mudah memilih produk kain yang berkualitas. Dengan membangun sistem yang menerapkan pendukung keputusan, maka Toko Ambo Padang dapat memberikan informasi secara lengkap dan akurat mengenai produk kain yang berkualitas. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana menghasilkan sistem pendukung keputusan agar dapat membangun dalam menentukan produk kain yang berkualitas. 2. Bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode weighted product agar menghasilkan keputusan yang baik. 3. Bagaimana sistem bisa memudahkan pembuatan laporan produk kain yang berkualitas. Batasan masalah. Sistem hanya memproses masalah-masalah yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan produk kain yang berkualitas. Data dianalisa adalah data merek kain, jenis kain, motif kain, tempat produksi kain, dan harga kain. Laporan dari kain terbaik ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan penelitian: membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat mempermudah pimpinan dalam menentukan produk kain yang berkualitas. Membangun sistem pendukung keputusan yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat. Memudahkan dalam pembuatan laporan daftar kain yang berkualitas. Gambaran umum perusahaan. Profil instansi. Toko Ambo Tekstil Padang adalah toko yang bergerak di bidang penjualan produk kain tekstil yang berdiri sejak tahun 1995 dan dikelola oleh pemiliknya, yaitu Bapak Ahmad Irpanda. Pada awalnya Toko Ambo Tekstil Padang sangat sederhana, tetapi setelah dikenal oleh beberapa masyarakat, Toko Ambo Padang Tekstil Padang memiliki banyak pelanggan, sehingga Toko Ambo Padang Tekstil Padang semakin berkembang. Beberapa tahun kemudian, dikarenakan pelanggan yang cukup banyak, maka dari itu Bapak Elian Chandra mencari karyawan sebanyak 2 orang. Toko Ambo Tekstil Padang pun berkembang dengan baik dan memperbanyak stok kain. Kegiatan instansi dan struktur organisasi. Kegiatan operasional di Toko Ambo Padang Tekstil Padang menyediakan produk kain tekstil yang berkualitas dan memiliki banyak jenis kain yang disediakan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dan menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Pimpinan, karyawan. 1. Pimpinan atau owner mengawasi dan memanajemen kegiatan perusahaan, mengontrol seluruh kinerja dari karyawan Toko Ambo Tekstil Padang, serta memiliki wewenang untuk memberikan instruksi dan pengambilan keputusan terhadap suatu tindakan pada perusahaan tersebut. Karyawan bertugas untuk melayani pelanggan yang datang dan memberikan penjelasan tentang produk kain yang akan dibeli konsumen. Pelaksanaan PKL. Membangun sistem. Analisis sistem ini dilakukan bertujuan untuk menguraikan ataupun menjabarkan suatu sistem yang utuh dan kompleks ke dalam bagian-bagian komponen dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan atau hambatan yang ada dan dihadapi oleh sistem tersebut, sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan.
perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih baik selanjutnya. Analisis sistem juga dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan atau sistem lama, karena dengan dilakukannya analisis sistem yang sedang berjalan akan dapat memberikan kemudahan di dalam melakukan perancangan dan pengembangan terhadap sistem lama yang sudah ada. Analisis sistem yang sedang berjalan. Sebelumnya merancang sebuah sistem perlu adanya gambaran mengenai sistem yang sedang berjalan pada suatu instansi. Hal ini dilakukan agar sistem baru yang akan dibangun dapat diaplikasikan dengan maksimal dengan melihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada sistem lama. Pada toko Ambo Padang Tekstil Padang ini masih menggunakan sistem secara manual dan tanpa didukung dengan metode pendukung keputusan di dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk mengetahui atau memilih kain yang berkualitas bukanlah hal yang mudah. Banyak kriteria penentu pemilihan kain yang harus diprioritaskan, bisa jadi penyebab kesulitan di dalam pengambilan keputusan. Sistem yang sedang berjalan untuk pemilihan kain berkualitas yang harus diprioritaskan belum memanfaatkan teknologi komputer. Pemilihan kain berkualitas yang harus diprioritaskan hanya dengan melihat beberapa kriteria dalam mengambil keputusannya berdasarkan analisa manusia tanpa adanya metode pendukung. Sistem yang akan dibangun berdasarkan identifikasi masalah, maka ditemukan kelemahan sistem lama antara lain tidak adanya metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang kurang efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah yang ada, diperlukannya perancangan sistem baru untuk mengidentifikasi kebutuhan yang akan diprioritaskan. Sistem baru dirancang untuk memudahkan pengambilan keputusan dengan menerapkan metode weighted product. Adalah suatu metode sistem mendukung keputusan yang akan menjadi sistem penunjang untuk mendapatkan keputusan yang lebih optimal. Sistem mendukung keputusan atau SPK adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Pengembangan sistem menunjang keputusan dalam pemilihan kain untuk dijadikan bahan baku yang berkualitas terbaik, yaitu untuk membantu pihak produksi dalam menghasilkan bahan baju yang berkualitas sehingga yang dihasilkan dapat dinikmati oleh pelanggan dengan kepuasan yang nikmat. Sistem penunjang keputusan adalah suatu cabang ilmu komputer yang banyak memberikan solusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan jasa seorang ahli dalam mengelola suatu masalah. Sistem penunjang keputusan ini sendiri memiliki beberapa metode, akan tetapi dalam masalah yang kami ambil menggunakan metode weighted product, di mana metode tersebut dapat memberikan akurasi dan penilaian. Maka dari itu, dengan sistem yang diusulkan dapat memberikan solusi kepada bagian produksi dalam menentukan kain yang berkualitas untuk pembuatan bahan baju. Analisis kebutuhan perancangan. Analisis input. Proses masih belum efektif sebagai konsekuensi dari pemrosesan data yang masih menggunakan komputerisasi yang standar, sehingga setiap kali terjadinya transaksi, maka karyawan harus mengedit data yang tersimpan dalam buku besar, sehingga sering terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam menginformasikan keadaan perusahaan yang sebenarnya, sehingga secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan perusahaan. Analisis output. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sepintas pada analisis sistem, bahwa pada pengelolaan data sistem penunjang keputusan yang lama tidak terdapat beberapa sebelum meningkatkan dan mengembangkan sistem. Terlebih dahulu harus memahami sistem yang dipakai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi dan masalah-masalah yang sering ditemui oleh perusahaan tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisa perancangan sistem yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu pembuatan sistem baru untuk toko Ambo Tekstil Padang, pembuatan aplikasi untuk toko Ambo Tekstil Padang dengan memasukkan sistem mendukung keputusan ke dalam aplikasi guna untuk mempermudah dalam pemilihan produk kain yang terbaik dan berkualitas. Saran, berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dengan harapan agar berguna bagi yang menggunakan sistem ini. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Terapkan sistem komputerasi yang lebih optimal dengan menggunakan aplikasi agar lebih efisien dan efektif.
2. Setelah sistem ini dapat dioperasikan dengan maksimal, maka bisa dijalankan untuk kepentingan penjualan produk kain tekstil Padang, toko ambo tekstil Padang. 3. Dengan adanya sistem keputusan akan mempermudah dalam proses pemilihan produk kain yang berkualitas. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan program sistem pendukung keputusan kain yang telah saya buat. Ini adalah tampilan form loginnya. Oke, langsung saja kita login. Oke, keluar. Ini adalah tampilan menu utama dari sistem itu. Sekarang kita akan menginputkan data-data kainnya. ID A01, merek kain seperti Gucci, jenis kainnya mungkin semi wall, motif kainnya polos, asalnya mungkin dari Padang gitu. Kita buat aja setelah kita mau. Sangat bagus, harga kainnya sangat 250 mungkin atau lebih, bahannya cukup tahan, bagus. Sekarang kita simpan. Data berhasil disimpan. Form input kriteria. Form input kriteria diambil dari data kain ini, yaitu data-data kriteria yang ada seperti kualitas warna, harga kain, ketahanan kain, dan sifat kain. Sudah seperti yang saya buat ini. Data kriteria. Oke, jadi langsung saja kita memproses datanya. A01 proses. Langsung keluar. Datanya langsung terproses dengan sendirinya menggunakan satu tombol ini. Sekarang kita lihat laporan data kain. Laporan data kain A01 Gucci semi wall polos asal produk Padang. Data penilaian merek kain Gucci, kualitas warna sangat bagus, harga kain 150, ketahanan kain tahan, sifat kain bagus. Ini data vektor, nilai vektor S 01, C1 1,46, C2 nya 1, C3 nya 1,5, C4 nya 1,39, vektor S nya hasilnya 3,4. 1, nilai vektor V, merek kain Gucci, vektor V 1. Merek kain, kualitas warna sangat bagus, harga kain, ketahanan kain, sifat kain, dan nilai V. Data proses baik produknya. Ini ada data perankingan. Jadi data perankingan itu dia menilai data kualitas dari produk yang paling terbagus dan akan dikasih ranking 1. Oke. Database yang kita buat menggunakan SQL. Kita langsung saja localhost. Oke, sekarang kita ke tabel admin. Itu ada Kelvinata, saya sendiri, dan Hendra teman saya, bukan saya. Data-datanya sudah masuk langsung ke dalam database-nya. Tabel alternatif, tabel dari data kain tadi, tabel bobot, tabel dari form kriteria tadi, tabel nilai bobot, tabel vektor, dan tabel vektor V. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.